Ya, perkenalkan saya Bagas Haji. Saya salah satu owner di Komunian Coffee. Nama saya Jin. Aku sebagai barista di Kalau sejak kapan beroperasinya itu Komunian Coffee itu di bulan Juli di tahun 2022. Itu mulai berdirinya Komunian Coffee. Di sini juga? Enggak, kalau awalnya tempat itu di TPS, di daerah TPS, terus kita pindah di Slamet Riyadi ini di bulan Desember kemarin 2024. Itu sih. Filosofi nama Komunian Coffee itu kita ambil dari Community Union. Kita itu filosofinya itu untuk untuk menjadi wadah community yang bersangkutan dengan lifestyle gitu. Kalau reopening itu sebenarnya karena pindah tempat aja ya. Tapi kalau dulu sih emang kami tuh sempat rebrand ya. Jadi awalnya itu namanya bukan Komunion. Awalnya dulu Palamarta Coffee yang waktu masih di TPS. Kita di Palamarta itu cuma jalan sekitar 6 bulan. Terus kita rebrand ganti nama Komunian Coffee ini. Sampai sekarang. Apa ciri khas kafe ini yang menarik Pak Ujung? Sering kesini. Apa ya? Kalau menurut saya sendiri sih karena tempatnya mungkin ya, karena tempatnya vintage atau beda dari yang lain. Kalau yang lain mungkin kafe-kafe modern lah. Kalau ini kan ya bangunan lama dan ya kalau aku sih yang menarik pertama dari bangunan mungkin ya kita emang di produk itu kita benar-benar harus buat yang enak untuk customer dan lain-lain itu sih. kalau untuk yang kelinci itu kita pakai dari Pinara. Kalau yang jeruk kalau untuk yang kelinci itu kita pakai dari Pinara. Kalau yang jeruk itu kita dari Kalau target kita siapapun sebenarnya kita targetkan ya. Kalau usia sebenarnya kita targetkan ya. Cuma kalau usia kita ya taruhkan dari mulai 14 fisik kurang lebih ya siapapun boleh datang sih. Kalau fisik kurang lebih ya bisa di 120. Kalau nambah menu ya mungkin ada tapi kita harus mulai ini baru pindah dari menu kan baru buka mungkin pindah di tempat ini kita harus lihat dulu flow-nya kayak gimana terus pindah ke mana bukan baru buka kita pindah di tempat ini jadi kita enak lihat dulu flow-nya kayak gimana kita akan buka itu terus kita lihat apa menu kita udah enak sisa kita akan olah nanti namanya tadi itu ada sisa ini yang paling sesuai sama di sini yang paling sesuai sama dengan kayak karena mungkin mereka lebih ke dia rasanya lebih kayak kopi di sini ada dua kopi biasanya rasanya lebih kopi sama kopi di sini ada dua dia pakai kalau untuk kopi yang itu dia kalau untuk kopi yang dia pakai
pasti ujung-ujungnya tempatnya di coffee shop. Jadi ya banyak kopi ya. Terima kasih ya Kak. Mitos adalah sesuatu yang dipercaya oleh suatu kalangan ataupun Mitos adalah sesuatu yang dipercaya oleh suatu kalangan ataupun sekumpulan orang. Mitos-mitos yang beredar dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kasus nyatanya, seperti orang-orang yang percaya mitos terkait dukun, cenderung memilih pergi ke dukun ketika sakit dan bukan pergi ke dokter yang secara logika terjamin tinggi. Banyak sekali kasus-kasus terkait kesalahan dalam pengobatan sebab lebih memilih percaya pada mitos. Hal yang sama juga muncul pada dunia perkopian. Muncul mitos bahwa kopi dapat memicu penyakit-penyakit. Padahal, menurut Detikfood dan Alo Dokter, kandungan kopi tidak akan memicu penyakit-penyakit, namun justru dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes, jantung, hingga stroke apabila dikonsumsi dengan takaran yang tepat, yaitu 4 sampai dengan 5 cangkir dalam satu hari. Mitos lainnya mengatakan bahwa kopi ini tidak ada manfaatnya dan malah banyak buruknya saja. Sudah dikatakan juga sebelumnya bahwa kopi ini membawa banyak manfaat. Berdasarkan sumber menurut Kompas dan Klik Dokter, kopi memiliki manfaat seperti meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, energi, pikiran jernih, perasaan bersosialisasi, dan perasaan bahagia serta meningkatkan efektivitas dalam berolahraga. Namun, perlu diperhatikan bahwa kopi mengandung kafein yang dapat menimbulkan gejala kecanduan yang terlihat ketika tidak meminum kopi. Biasanya, orang yang sudah sering menikmati kopi akan merasa tidak nyaman ketika tidak meminumnya. Hal tersebut dapat dihindari dengan membatasi intensitas saat meminum kopi.